Selanjutnya di sini kita akan membahas ada 4 pembahasan. Yang pertama jenis penyutradaraan video dan film, teknik-teknik penyutradaraan video atau film, pengertian dasar penyutradaraan video atau film, dan yang keempat etika dasar penyutradaraan video atau film. Kita mulai dari pengertian dasar penyutradaraan video atau film. Yang pertama adalah proses kreatif. Baik video atau film itu adalah suatu proses kreatif. Kenapa? Karena ketika kita membuat video, ketika kita membuat film, maka kita harus mengkreasikan hal-hal yang ada mulai dari tulisan sampai visual sampai juga audio. Jadi proses ini adalah proses kreatif yang panjang, yang mana kita harus memiliki ide-ide cemerlang, ide-ide cerdas untuk menghasilkan suatu film atau suatu video yang bagus. Karena jika kita tidak memiliki pola pikir yang kreatif, maka video tersebut, film tersebut akan sangat-sangat boring. Bayangkan ketika kita sedang nge-vlog gitu ya untuk membuat video, tapi ya kita cuma bawa kamera aja gitu, jalan, cuma ngomong, nggak ada kreativitas sedikit pun, seperti ada b-roll, sedikit video sinematik, ditambahin audio yang ciamik, itu pasti hasilnya akan sangat-sangat boring, akan tidak bisa dinikmati, atau lebih tepatnya kurang bisa dinikmati. Itulah kenapa penyutradaraan ini adalah suatu proses kreatif, karena kita akan mengkreasikan hal-hal yang akan kita ambil. Yang kedua, menginterpretasikan naskah. Jadi ini terutama untuk film ya, walaupun video-video lain pun juga. Di awal itu kan kita membuat suatu naskah atau skrip. Nah, tugas kita dalam penyutradaraan itu adalah merubah kata-kata tersebut menjadi visual yang lebih bagus. Jadi ketika kita membuat film, pastinya apa yang dituliskan itu harus sama bagusnya dengan apa yang ada di visual. Misalnya kita ngambil contoh scene action. Scene action pasti kita menuliskannya secara action juga di skrip. Jadi entah itu dia harus saling mukul-memukul, lari, dan semacamnya. Nah, itu harus bisa benar-benar digambarkan melalui visual. Inilah tugas seorang sutradara. Yang ketiga, mengarahkan aktor, kru, dan elemen-elemen visual. Jadi yang pasti ya, seorang sutradara itu harus bisa mengarahkan kru. Jadi ketika kita syuting, maka seorang sutradara lah yang harus mengarahkan kru. Misalnya di naskah dia harus jalan kemana, nah sutradaranya lah yang mengarahkan. Jadi salah satu contoh film yang diperankan oleh Prilly Latuconsina itu sutradaranya sampai mengarahkan gitu. Jadi ada si nangis, Prilly sedang nangis waktu itu, sutradaranya sampai mengatakan bahwa ke Prilly untuk air matanya itu jatuh dari kiri. Jadi mungkin nanti akan ditampilkan videonya. Jadi ketika Prilly nangis, itu air mata yang keluar itu harus dari sebelah kiri dulu. Nah, itu kemungkinan ada filosofinya, kalau tidak salah air mata yang keluar dari kiri itu karena sakit hati. Sedangkan kalau dari kanan itu adalah suasana yang haru. Kalau tidak salah begitu ya. Nanti akan ditampilkan videonya. Selanjutnya di sini juga ada mengarahkan kru. Jadi mengarahkan kru maksudnya apa? Jadi ketika ada pembuatan film atau video itu ada yang namanya boomer, ada yang namanya gaffer. Nah, itulah nanti sutradara juga mengarahkan orang-orang tersebut untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Begitu juga dengan elemen-elemen visual seperti lampu dan lain-lain, itu juga diarahkan oleh sutradara walaupun akan dibantu oleh kru-kru lainnya. Yang keempat, menciptakan karya seni. Ya, sudah pasti ya. Karena film atau video itu sudah termasuk dalam karya seni visual yang bergerak begitu.